Tangan saya yang tidak bisa digerakkan. Ratu menahan napas. Aku belajar bahwa tubuh tidak pernah benar-benar menyerah, lanjut Wisnu. Yang menyerah, biasanya hati. Kata-kata itu menghancurkan benteng terakhir Ratu. Ia menunduk. Bahunya bergetar hebat. Maafkan aku. Kalimat itu keluar lirih, penuh kehancuran. Aku salah. Halaman rumah yang megah itu kini menjadi saksi, bukan keajaiban, melainkan kerendahan hati yang lahir dari kejatuhan. Wisnu melangkah mundur satu langkah. Perjalanan Anda belum selesai, katanya. Ini baru awal. Ratu mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di sana. Hanya harapan. Dan rasa takut kehilangannya lagi. Di balik gerakan satu jari itu, hidup Ratu Anindya telah berubah selamanya. Dan tak ada jalan kembali. Halaman rumah megah itu kembali sunyi. Namun kali ini, bukan sunyi yang dingin, melainkan sunyi yang berat. Seperti udara yang menekan dada setiap orang yang berdiri di sana. Ratu Anindya masih duduk di kursi rodanya. Tangannya gemetar, jari-jarinya mencengkeram sandaran kursi seolah takut kenyataan barusan akan menguap jika ia melepaskannya. Satu jari kakinya telah bergerak. Bukan mimpi, bukan ilusi. Ia mengangkat wajahnya perlahan. Mata indah yang biasanya penuh arogansi kini basah, merah, dan rapuh. Wisnu berdiri beberapa langkah darinya, tubuhnya tegak, wajahnya tenang, seolah apa yang terjadi barusan bukanlah keajaiban, melainkan sesuatu yang wajar. Itulah yang justru membuat Ratu merasa kecil. Semuanya melihatnya, bukan? Suara Ratu pecah, hampir berbisik. Tidak ada yang menjawab. Tak satu pun pelayan berani mengeluarkan suara. Ratu menelan ludah. Dadanya terasa sesak. Ia menunduk menatap kakinya sendiri. Kaki yang selama 2 tahun ia benci. Kaki yang membuatnya membangun tembok kesombongan setinggi langit. Aku, suaranya terhenti. Ia menarik napas panjang, lalu menghembuskannya dengan gemetar. Aku menghina orang yang datang dengan niat baik, ucapnya pelan. Aku merendahkanmu di depan semua orang. Kalimat itu terasa asing keluar dari bibirnya sendiri. Ratu Anindya, pewaris kekayaan, pemilik kekuasaan, meminta maaf. Wisnu tidak segera menjawab. Ia hanya menunduk hormat. Saya tidak tersinggung, katanya kemudian. Orang yang terluka, seringkali melukai. Kalimat itu membuat air mata Ratu kembali jatuh. Jangan berkata seolah aku pantas dimaklumi. Suara Ratu meninggi, penuh emosi. Aku kejam. Aku sombong. Aku menjadikan penderitaanku alasan untuk menghancurkan orang lain. Ia mengangkat wajahnya, menatap Wisnu langsung. Dan kau, suaranya melemah, kau berdiri di hadapanku tanpa kebencian. Ratu tertawa kecil, tawa yang hancur. Aku tidak mengerti bagaimana orang sepertimu masih bisa percaya pada niat baik. Wisnu menatapnya lama. Karena saya pernah berada di posisi Anda. Ratu terdiam. Ketika tubuh saya tak mau bergerak dulu, lanjut Wisnu, saya juga marah pada dunia. Pada orang-orang. Pada diri sendiri. Ia menarik napas. Tapi saya belajar, kebencian hanya membuat lumpuh itu semakin dalam. Kata-kata itu menancap. Ratu menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Tangisan yang selama 2 tahun ia tahan. Tangisan seorang wanita yang kehilangan kendali atas tubuh dan hidupnya. Aku takut, katanya di sela isak. Aku takut berharap lagi. Wisnu mendekat 1 langkah. Takut bukan tanda lemah, katanya lembut. Itu tanda Anda masih ingin hidup. Ratu menurunkan tangannya. Matanya menatap Wisnu dengan tekad baru, dan rasa bersalah yang dalam. Aku berjanji, ucapnya tegas, meski suaranya masih bergetar. Apapun yang kuucapkan tadi, akan kutepati. Ia memberi isyarat pada asistennya. Siapkan dokumen, katanya tanpa ragu. Seluruh aset pribadi dan perusahaan. Asisten terbelalak. Nona? Aku tidak mengulang, potong Ratu. Ia kembali menatap Wisnu. Aku berjanji memberikan seluruh hartaku padamu, katanya. Dan jika kau mau, aku juga akan menepati ucapanku yang lain. Udara terasa membeku.
Wisnu terdiam cukup lama. Lalu, ia menggeleng pelan. Saya tidak menginginkan itu. Kalimat itu membuat semua orang terkejut. Ratu terpaku. Kenapa? Harta Anda, jawab Wisnu jujur, tidak ada hubungannya dengan niat saya menolong. Ia melanjutkan, suaranya tenang namun tegas. Dan diri Anda, bukan sesuatu yang bisa diberikan karena rasa berutang. Kata-kata itu menghantam lebih keras dari penolakan kasar. Ratu terdiam lama. Lalu, ia tersenyum kecil. Senyum yang tidak pernah terlihat di wajahnya selama 2 tahun terakhir. Itu pertama kalinya, katanya pelan, seseorang menolak hartaku dan tidak ingin memilikiku. Ia mengangguk perlahan. Baik, lanjutnya, kalau begitu, izinkan aku menebus kesalahanku dengan cara lain. Wisnu mengangkat alis. Bagaimana? Biarkan aku belajar, jawab Ratu. Belajar bersabar, belajar rendah hati, belajar tidak memandang manusia dari apa yang mereka punya. Ia menatap Wisnu dengan mata jujur. Dan, izinkan aku berjuang untuk sembuh. Bukan sebagai pewaris kaya raya, tapi sebagai manusia. Wisnu tersenyum tipis. Itu jauh lebih berharga dari apapun, katanya. Ratu menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa ringan. Ia menatap taman di hadapannya, tempat yang dulu terasa seperti penjara, kini tampak seperti awal perjalanan. Dan di dalam hatinya, bukan hanya kakinya yang mulai bergerak, melainkan jiwanya. Pagi itu berbeda. Bukan karena matahari bersinar lebih terang, melainkan karena Ratu Anindya tersenyum tanpa paksaan. Ia masih duduk di kursi roda, namun kini tangannya tidak lagi mencengkeram sandaran dengan marah. Matanya tidak lagi menatap taman dengan kebencian. Ada ketenangan, hal yang selama 2 tahun terasa mustahil. Wisnu berdiri di hadapannya. Bukan sebagai tamu yang diusir. Bukan sebagai pria lusuh yang dihina. Melainkan sebagai seseorang yang dipercaya. Kita mulai perlahan, kata Wisnu. Tidak ada keajaiban instan. Ratu mengangguk. Aku tidak lagi mengejarnya, jawabnya pelan. Aku hanya ingin berjalan, setahap demi setahap. Hari-hari berikutnya berubah. Tidak ada lagi rumah megah yang sunyi dan dingin. Tidak ada lagi perintah kasar atau tatapan merendahkan. Ratu mulai menjalani terapi, dipandu oleh Wisnu dan tim medis yang kini ia hormati, bukan ia kendalikan. Ia jatuh. Ia gagal. Ia menangis. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak marah pada dirinya sendiri. Di suatu sore, ketika kakinya kembali gemetar menolak perintah, Ratu menunduk frustasi. Aku masih belum bisa, katanya lirih. Wisnu berlutut di hadapannya, sejajar. Dulu Anda berkata tubuh Anda mati, ujarnya lembut. Sekarang Anda tahu, ia hanya menunggu diajak bicara dengan sabar. Ratu tersenyum kecil. Aku dulu membenci kesabaran, katanya, karena aku terbiasa membeli segalanya dengan cepat. Wisnu tertawa pelan. Hidup tidak menjual dirinya semurah itu. Hari demi hari berlalu. Ratu mulai bisa menggerakkan jari-jari kakinya dengan sadar. Kemudian mengangkat tumitnya beberapa sentimeter. Lalu berdiri, dengan bantuan. Tangannya gemetar saat pertama kali menapak. Namun ketika tubuhnya hampir jatuh, Wisnu sigap menopangnya. Tenang, katanya. Aku di sini. Kata aku di sini terasa berbeda bagi Ratu. Bukan sebagai janji kosong, melainkan kehadiran yang nyata. Malam itu, Ratu duduk di balkon kamarnya, menatap langit. Wisnu berdiri di sampingnya, menjaga jarak, seperti biasa. Wisnu, ucap Ratu pelan. Ya? Aku dulu menantangmu dengan hartaku, dan dengan diriku, katanya jujur. Itu bukan karena cinta, itu karena kesombongan. Wisnu mengangguk. Aku tahu. Ratu menoleh. Jika suatu hari aku berjalan dengan kakiku sendiri, ia menarik napas, aku ingin memilih dengan hatiku sendiri. Wisnu menatapnya lama, lalu tersenyum. Aku tidak menunggu janji, katanya, aku hanya berjalan bersama. Kata-kata itu menenangkan. Beberapa bulan kemudian, taman rumah megah itu kembali menjadi saksi. Ratu berdiri, tanpa kursi roda,
tanpa bantuan. Langkahnya pelan, tidak sempurna, namun nyata. Para pelayan menahan napas. Asisten menitikkan air mata. Ratu melangkah satu langkah, lalu langkah kedua. Ia berhenti, dadanya bergetar. Wisnu berdiri di depannya, tidak menyentuh, tidak membantu, hanya hadir. Tidak perlu cepat, katanya. Ratu tersenyum, air mata mengalir di pipinya. Aku berjalan, bisiknya. Aku benar-benar berjalan. Ia melangkah lagi, dan ketika akhirnya tubuhnya lelah, ia duduk, bukan karena menyerah, melainkan karena menghargai proses. Hari itu, Ratu mengumpulkan seluruh staf dan karyawan. Aku pernah memimpin dengan ketakutan, katanya lantang. Aku ingin memimpin dengan kemanusiaan. Ia menatap Wisnu sejenak, lalu melanjutkan. Harta bukan lagi tamengku. Kerendahan hati adalah kekuatanku. Waktu berlalu. Suatu sore, di taman yang sama, Ratu berjalan menghampiri Wisnu. Langkahnya mantap, meski masih sedikit tertatih. Ia berhenti di hadapannya. Kau pernah menolak hartaku, katanya. Kau juga menolak diriku, saat aku belum mengenal diriku sendiri. Wisnu tersenyum kecil. Ratu menarik napas panjang. Hari ini, ucapnya, suaranya jujur dan tenang, aku tidak menantangmu. Aku tidak berjanji dengan kesombongan. Ia menatap mata Wisnu. Aku hanya ingin bertanya, maukah kau berjalan bersamaku? Tidak ada sorak, tidak ada dramatis berlebihan. Hanya keheningan yang hangat. Wisnu mengangguk. Dengan satu syarat, katanya. Ratu tersenyum gugup. Apa? Kita terus saling merendah, jawabnya, karena dari situlah kita berdiri. Ratu tertawa kecil, tawa yang jujur. Ia mengulurkan tangannya. Wisnu menggenggamnya. Di halaman rumah megah itu, bukan keajaiban yang menang, melainkan kerendahan hati. Dan dari sanalah, bahagia benar-benar berjalan. Dari kisah Ratu Anindya, kita belajar satu hal penting. Kesombongan bisa melumpuhkan hati, tapi kerendahan hati bisa menyembuhkan segalanya. Kadang, yang menghalangi kita bukan takdir, melainkan ego yang terlalu tinggi untuk memberi kesempatan. Jangan pernah merendahkan orang hanya karena penampilannya. Karena bisa jadi, orang yang kita hina hari ini adalah jawaban dari doa kita sendiri. Semoga siapapun yang sedang diuji kesehatannya, rezekinya, atau hatinya, Tuhan beri kekuatan, kesabaran, dan jalan keluar yang tak disangka-sangka. Dan semoga kita semua dijauhkan dari kesombongan, serta didekatkan dengan hati yang rendah dan penuh empati. Kalau kamu tersentuh dengan kisah ini, jangan lupa follow, supaya tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna lainnya. Dan tulis di kolom komentar